Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sini Meisya Ayu dengan NIM 22010155 dari kelas A2BK angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil resum saya dari mata kuliah bimbingan dan konseling berbasis nilai budaya Sunda, yang dimana resum ini ada dua artikel. Yang pertama itu yang berjudul Kebudayaan dalam Bimbingan dan Konseling dengan penulis Lucy Ramadhani, Jamaris, dan Solpema. Nah, selanjutnya saya akan membahas latar belakang dari artikel tersebut, yaitu jadi yang saya dapat, budaya adalah elemen mendasar dalam kehidupan manusia yang dimana itu dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku dan interaksi sosial. Nah, hal ini tuh mencakup pengaruh dalam proses bimbingan dan konseling, di mana pemahaman tentang latar belakang budaya klien tuh menjadi sangat penting untuk keberhasilan proses konseling tersebut. Nah, kebudayaan ini tuh tidak hanya mencakup nilai-nilai yang dianut individu, tetapi mencakup kebiasaan, adat istiadat, terus ideologi yang membentuk cara individu itu berpikir dan bertindak. Nah, oleh karena itu, konselor itu diharapkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan latar belakang budaya si klien atau si konselingnya. Nah, dalam praktik konseling, keberagaman budaya klien itu dapat mempengaruhi efektivitas layanan yang diberikan. Nah, sehingga si konselor itu harus memiliki pengetahuan dan kepribadian yang adaptif. Nah, untuk metode yang digunakan dalam artikel tersebut tuh analisis kajian pustaka. Nah, yang dimana langkah-langkahnya tuh meliputi memilih artikel yang relevan, mengumpulkan data awal, menjelaskan topik, mengumpulkan data pendukung, dan mendapatkan hasil yang dapat dijadikan rekomendasi gitu. Terus pembahasan yang saya dapatkan itu ada bahwa budaya itu mempengaruhi seluruh aspek dalam proses konseling, mulai dari landasan filosofis hingga teknik yang digunakan dalam sesi konseling tersebut gitu. Nah, beberapa poin penting dalam pengaruh budaya itu terdapat beberapa poin nih, yang dimana antaranya ada yang pertama tuh ada landasan filosofis dan tujuan konseling gitu. Nah, jadi maksudnya budaya itu menentukan landasan filosofis konseling, prinsip-prinsip, tujuan yang ingin dicapainya gitu. Misalnya dalam masyarakat Jawa nih, konseling itu mungkin menekankan harmoni dan keseimbangan. Sementara masyarakat Barat pendekatannya tuh lebih individualistis dan fokus pada pencapaian pribadinya. Nah, yang kedua tuh ada kualifikasi dan pelatihan konselor. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tuh budaya juga mempengaruhi kualifikasi dan pelatihan yang diperlukan bagi seorang konselor. Nah, kualifikasi konselor di Indonesia atau masyarakat tradisional lainnya mungkin berbeda dengan standar kualifikasi konselor di Eropa atau Amerika yang lebih berorientasi pada metode ilmiahnya gitu. Nah, poin yang ketiga itu tentang metode pemahaman individu dan teknik konseling. Nah, maksudnya, metode yang digunakan konselor untuk memahami klien itu dipengaruhi oleh si budayanya itu. Nah, di mana di komunitas ilmiah, konselor mungkin menggunakan pengamatan maupun wawancara atau tes psikologi. Sementara di komunitas tradisional, teknik seperti meditasi atau astrologi bisa lebih diterima gitu. Nah, teknik-teknik ini tuh harus disesuaikan dengan si latar belakang budaya klien untuk menciptakan konseling yang efektif. Yang keempat, ada program dan layanan konseling. Nah, budaya juga mempengaruhi program konseling yang ditawarkan. Nah, program seperti apa? Program meditasi nih, misalnya cocok untuk masyarakat yang memilih tradisi meditasi. Di sisi lain, program yang bersifat ilmiah atau studi banding mungkin lebih sesuai untuk masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang tinggi gitu. Konseling lintas budaya ini tuh melibatkan interaksi antara konselor dan klien dengan latar belakang budaya yang berbeda tentunya. Nah, ini tuh menuntut konselor untuk memahami sudut pandang klien dan bagaimana budaya klien tuh membentuk identitas serta cara berpikir mereka. Nah, konselor yang efektif
dalam konseling ini lintas budaya ini tuh harus mampu menyediakan berbagai layanan yang menghargai nilai, kepercayaan, ideologi yang dimiliki oleh kliennya atau si konseling itu. Nah, mereka juga perlu mengatasi mengatasi kebiasaan budaya dalam teori-teori konseling yang digunakan agar relevan dengan berbagai latar belakang budaya si klien. Nah, jadi kesimpulan dari artikel yang saya baca ini, kebudayaan dan manusia adalah dua aspek yang saling mengingat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, budaya mempengaruhi perilaku, sikap, gagasan, dan keyakinan individu yang semuanya itu penting dalam proses konseling. Nah, jadi konselor harus memiliki kemampuan adaptasi untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan latar belakang budaya klien agar si konselingnya itu berjalan dengan efektif. Keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh kemampuan konselor untuk memahami budaya klien dan menerapkan teknik serta metode yang sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut. Nah, mungkin resume saya dari hasil artikel 1 cukupkan sekian. Lanjut ke resume artikel yang kedua. Nah, baik, lanjut ke resume artikel yang kedua, yang dimana artikelnya tuh yang berjudul Keberadaan Budaya dan Saling Berkaitan pada Konseling. Nah, ditulis oleh Nata Septi Mulyani, Indah Mahmuda, dan kawan-kawan. Nah, untuk latar belakang dari artikel ini tuh saya dapat mengambil bahwa budaya memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia, yang dimana dapat memengaruhi perilaku, sikap, komunikasi, serta interaksi sosialnya. Nah, pengaruh budaya ini tuh juga meluas ke bidang bimbingan dan konseling, di mana si konselor tuh sering menghadapi klien dengan latar belakang budaya yang beragam. Nah, pendekatan konseling lintas budaya dianggap sebagai pendekatan penting dalam psikologi dan konseling karena muncul untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses konseling antar budaya. Nah, budaya dalam konseling bukan hanya sekedar latar belakang, tetapi menjadi elemen yang menentukan pendekatan, metode, dan keberhasilan proses konseling. Nah, di Indonesia, kesadaran budaya itu di antara konselor itu masih kurang, meskipun pemahaman ini penting untuk membangun hubungan konseling yang efektif. Nah, metode yang digunakan dalam artikel ini tuh menggunakan metode tinjauan pustaka, yang berarti si peneliti itu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Terus tinjauan pustakanya itu dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis ide-ide dari berbagai studi sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan dibahas. Nah, referensi yang digunakan dalam tinjauan ini tuh diambil dari jurnal yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir dan buku yang berusia tidak lebih dari 10 tahun. Nah, artikel ini fokus pada pencarian literatur terkait dampak budaya terhadap keberhasilan konseling. Nah, masuk ke pembahasan yang saya ambil dari artikel ini tuh bahwa konseling lintas budaya adalah proses di mana konselor dan konseli memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pentingnya kepekaan budaya di sisi konselor disoroti karena bias budaya yang tidak diatasi dapat menghambat efektivitas konseling. Nah, jadi konselor tuh perlu memahami latar belakang dan nilai-nilai budaya klien agar dapat memberikan layanan yang sesuai. Jadi masih ada keterkaitan dengan artikel yang sebelumnya gitu. Terus di sini pendekatan dalam konseling budaya, ada beberapa pendekatan dalam konseling lintas budaya. Ada 3. Yang pertama tuh pendekatan universal atau etis, yang dimana pendekatan ini tuh menekankan pada inklusivitas dan kesamaan yang dimiliki oleh semua kelompok. Nah, yang kedua itu ada pendekatan emosional atau khusus budaya gitu, yang dimana fokusnya tuh pada kebutuhan khusus komunitas tertentu dalam konseling. Yang ketiga itu ada pendekatan inklusif atau transkultural. Jadi ini tuh menyeratkan proses yang saling timbal balik dalam konseling tanpa membatasi pada perbedaan budaya. Nah, terus di sini juga ada aspek dan faktor yang mempengaruhi konseling budaya. Nah, apa saja sih gitu kan ya aspek dan faktor yang mempengaruhi konseling budaya tuh? Yang pertama ada latar belakang budaya konselor dan klien. Nah, jadi ini tuh
poin pentingnya yang mempengaruhi si konseling budaya ini. Jadi konselor harus menyadari bahwa perbedaan budaya dapat menciptakan potensi konflik atau kesalahpahaman dalam proses konseling. Yang kedua tuh ada asumsi dan nilai-nilai dalam konseling. Nah, nilai-nilai yang dibawa oleh konselor dan klien dapat mempengaruhi hubungan konseling. Nah, jadi si konselor tuh harus mampu menghormati dan menghargai perbedaan nilai tersebut. Jadi jangan jangan kita itu karena enggak menganut budayanya si klien, jadi kita tuh kayak enggak menghargai itu, enggak boleh. Nah, yang ketiga tuh ada faktor demografis. Nah, yang dimana jenis kelamin, usia, tempat tinggal konseli juga dapat mempengaruhi cara konselor menangani sesi konseling. Yang terakhir ada variabel sosial dan etnografi. Nah, maksudnya itu elemen seperti pendidikan, agama, dan sistem nilai itu berperan dalam membentuk pendekatan si konselingnya itu. Nah, dimensi budaya dalam konseling itu memengaruhi berbagai aspek, mulai dari tujuan, metode konseling, hingga teknik yang digunakan. Nah, misalnya nih, masyarakat yang religius mungkin lebih menyukai metode konseling yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, sementara masyarakat ilmiah mungkin lebih menyukai pendekatan berbasis ilmiah. Jadi, sangat kelihatan kan perbedaannya jika masyarakat tuh sangat agamis, dia tuh pasti mengarah penyelesaian tuh ke arah yang religius, berbeda dengan masyarakat yang lebih berpikir secara ilmiah gitu. Nah, karakteristik konselor lintas budaya yang efektif perlu menyadari nilai dan persepsinya sendiri serta memahami dampak etnisitas. Nah, mereka itu harus tanggap terhadap perbedaan budaya tanpa memaksakan nilai-nilai pribadi mereka kepada si kliennya gitu. Nah, terus sifat konseling multibudaya, konseling multikultural berfokus pada pemahaman yang dimana bahwa setiap budaya itu memiliki nilai yang unik dan memengaruhi individu dengan cara yang berbeda. Nah, konselor harus memiliki sensitivitas multikultural untuk mengerti dan merespon kebutuhan konseli dari latar budaya yang berbeda juga gitu. Jadi, kesimpulan dari artikel yang kedua ini tuh bahwa konseling lintas budaya itu menuntut konselor untuk memahami perbedaan budaya klien dan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan budaya tersebut gitu. Jadi harus menyesuaikan budaya si kliennya. Nah, kepekaan budaya dan pemahaman mendalam terhadap latar belakang klien membantu menciptakan hubungan konseling yang efektif dan kondusif. Nah, dengan begitu, konselor dapat membantu klien berkembang secara optimal dan mencapai keberhasilan dalam proses konseling. Mungkin dicukupkan sekian resume yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata, karena sejatinya manusia tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.